Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah tersebut dulunya milik seorang wanita bernama Bu Siti, yang dikenal sebagai dukun di desa itu. Bu Siti tinggal sendirian di rumah itu setelah suaminya meninggal karena sakit. Meski masyarakat sekitar menganggapnya sedikit aneh, mereka tetap menghormatinya karena bantuan pengobatan yang sering diberikan. Namun, di balik kesibukannya sebagai dukun, tersebar desas-desus bahwa Bu Siti memiliki hubungan dengan dunia gaib. Rumah Bu Siti menjadi sorotan setelah suatu malam, tepatnya di awal tahun 1980-an. Bu Siti ditemukan tewas di ruang tamu rumahnya dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya pucat dengan mata yang terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Tak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, namun yang membuat warga kian merinding adalah posisi tubuhnya yang duduk bersimpuh di depan cermin besar, dengan tangan mencengkeram sesuatu di pangkuannya, selembar kain kafan yang sudah usang. Sejak saat itu, rumah Bu Siti dibiarkan kosong. Desa yang sebelumnya tenang mulai dihantui dengan peristiwa-peristiwa aneh setelah kematian Bu Siti. Warga sekitar sering mendengar suara bisikan halus yang menggema di malam hari, terutama saat angin bertiup kencang. Banyak yang mengaku mendengar suara-suara tersebut memanggil nama mereka atau berbicara dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Beberapa orang yang mencoba mengabaikan suara itu tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tak sedikit juga yang mengalami mimpi buruk berulang, di mana dalam mimpi mereka selalu melihat Bu Siti duduk di depan cerminnya, memandangi mereka dengan senyum dingin. 20 tahun kemudian, di tahun 2001, rumah tua itu kembali menjadi sorotan ketika sebuah keluarga baru dari kota pindah ke desa tersebut. Keluarga ini terdiri dari seorang pria bernama Arif, istrinya Lila, dan anak perempuan mereka, Siska. Karena harga rumah tua itu sangat murah, Arif memutuskan untuk membelinya meski banyak warga desa yang memperingatkan tentang reputasi angkernya. Namun, Arif yang tidak percaya tahayul menganggap semua itu hanyalah cerita lama yang dibuat-buat. Malam pertama keluarga Arif di rumah itu berjalan dengan tenang, meski Lila merasa ada yang ganjil. Ia beberapa kali merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap rumah. Namun, ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaan tak nyaman karena berada di tempat baru. Siska, putri mereka, mulai sering terbangun di malam hari. Setiap kali ditanya, Siska selalu mengatakan hal yang sama. Ada nenek tua di depan cermin, Bu. Dia memanggilku. Lila mulai cemas mendengar cerita putrinya, terutama ketika Siska mulai menggambar sosok wanita tua di atas kertas. Di gambar itu, wanita tersebut selalu digambarkan duduk di depan cermin besar dengan mata yang tampak menatap langsung ke arah pengamat gambar. Setiap kali ditanya lebih lanjut, Siska hanya bisa berkata, dia ingin kita bermain bersamanya. Suatu malam, ketika Arif sedang lembur di kantor dan hanya ada Lila serta Siska di rumah, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Sekitar pukul 2 pagi, Lila mendengar suara-suara aneh dari kamar Siska. Awalnya ia mengira putrinya berbicara dalam tidur, namun ketika ia semakin dekat ke kamar Siska,
suara itu menjadi semakin jelas. Suara itu terdengar seperti percakapan antara Siska dan seorang wanita. Suara wanita itu terdengar pelan dan halus, seperti bisikan, namun dengan nada yang sangat menakutkan. Lila merasa seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia membuka pintu kamar Siska perlahan, dan seketika ia terpaku. Di sana, di depan cermin besar yang berada di sudut kamar Siska, ada sosok wanita tua berambut panjang, duduk bersimpuh seperti menunggu sesuatu. Sosok itu sangat nyata, meski wajahnya samar tertutup rambut. Namun yang paling mengerikan, bayangan wanita itu tidak terpantul di cermin di depannya. Dengan napas terengah, Lila berlari menuju Siska dan menariknya dari tempat tidur, berusaha membawanya keluar rumah. Namun, saat hendak melewati pintu kamar, suara bisikan itu terdengar lagi, kali ini jauh lebih keras dan jelas. "Jangan pergi, kau akan menyesal." Lila mencoba mengabaikannya, namun langkahnya terasa semakin berat. Setiap langkah yang diambil seperti diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Akhirnya, dengan sekuat tenaga, ia berhasil keluar rumah bersama Siska. Mereka berlari menuju rumah tetangga, di mana Lila pingsan setelah sampai. Setelah kejadian itu, Arif akhirnya setuju untuk meninggalkan rumah tua tersebut. Mereka pindah ke kota, namun gangguan aneh tetap menghantui mereka selama beberapa bulan. Siska masih sering berbicara tentang nenek di depan cermin, meskipun mereka sudah jauh dari desa. Seorang paranormal yang didatangkan oleh keluarga Arif mengungkapkan bahwa rumah tua itu memang memiliki sejarah yang kelam. Dukun seperti Bu Siti, yang memiliki hubungan dengan dunia gaib, seringkali menyimpan benda-benda yang dijadikan medium untuk berkomunikasi dengan arwah. Salah satu medium itu adalah cermin besar di rumahnya. Cermin tersebut digunakan Bu Siti untuk berhubungan dengan roh-roh dari alam lain. Setelah kematiannya, arwah-arwah yang terperangkap di dalam cermin itu masih terikat dan tak bisa pergi, mencari siapa saja yang berani mendekat untuk dijadikan teman mereka. Paranormal itu menyarankan agar rumah tua tersebut dihancurkan dan cerminnya dibuang ke laut. Namun, hingga saat ini, tak ada yang berani melakukan hal tersebut. Rumah itu masih berdiri di desa, dibiarkan terbengkalai. Warga sekitar memilih untuk menjauhi rumah itu, apalagi setelah matahari terbenam, takut akan bisikan yang masih terdengar di tengah malam, memanggil siapa saja yang melintas terlalu dekat.